Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala musafirin Jum'atun, tidak wajib bagi musafir untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi musafir karena dianggap sibuk, dan itu ada tuntunan dari Al-Quran, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Artinya tidak wajib. Tidak wajib itu boleh. Ini dikiaskan dengan sholat biasa. Sholat biasa itu kalau dalam kondisi musafir itu ada keringanan-keringanan. Apalagi melaksanakan sholat Jumat yang waktunya tentu lebih lama daripada sholat biasa. Jadi pada dasarnya musafir itu tidak wajib Jumatan. Tapi ketika tidak wajib Jumatan, ya sholat zuhurnya tetap wajib. Walaupun tidak wajib, andaikan ada musafir tapi tetap ikut melaksanakan sholat Jumat, ya tidak apa-apa, tidak dilarang. Itu maknanya laisa ala musafirin Jumat. Musafir tidak wajib Jumat, tapi kalau dia melaksanakan tidak apa-apa. Wong tidak diwajibkan tapi dia melaksanakan, berarti kalau hitungannya manusia ya berarti tambah baik. Tidak diwajibkan tapi dia mau melaksanakan. Ya tinggal kita milih. Kalau pas dalam kondisi musafir, tidak ikut sholat Jumat tidak apa-apa. Sholat zuhur sendiri atau berjamaah dengan sesama musafir. Karena kalau sholat Jumat kan harus menyesuaikan, harus datang lebih awal, kemudian mendengarkan khutbah, waktunya lebih lama. Sedangkan dalam perjalanan butuh mempersingkat waktu. Yang kedua, dari hadis ini ada dua pendapat mengenai kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Ketika Rasulullah mengatakan laisa ala musafirin, tidak wajib bagi seorang musafir, kemudian timbul pertanyaan, yang dimaksud musafir itu apakah dalam proses sedang melakukan perjalanan? Artinya ketika waktu Jumat kita berada di jalan, ataukah termasuk orang yang sudah sampai tujuan tapi dia dalam kondisi sebagai musafir. Misalnya kita berangkat dari sini ke Pasuruan atau kemana, sampai di sana ternyata sudah sampai tempat tujuan, ke rumah siapa misalnya atau ke tujuan siapa, kemudian datang waktu sholat Jumat. Nah itu ada pertanyaan, ketika sudah tidak dalam perjalanan karena tujuannya sudah sampai, apakah itu masih dihitung sebagai orang yang melakukan perjalanan atau tidak? Nah, kesimpulannya ada dua. Para ulama
Ada yang mengatakan yang namanya bepergian itu keluar rumah sampai nanti kembali ke rumah. Jadi misalnya di Pasuruan sudah nyampe waktunya Jumat, ada kesempatan melaksanakan sholat Jumat mamanya. Itu kalau dia dianggap sudah tidak melakukan perjalanan karena sudah turun, nah maka dia tidak termasuk musafir. Karena masih ada kesempatan. Ada, dan itu ya berlaku semua. Kita kadang-kadang begitu dalam perjalanan terus, oh pas zuhur waktunya Jumat, terus mampir aja ke masjid. Ternyata di situ sholat Jumat. Nah, kita sambil ya karena enggak susu wis melok Jumatan pisan, ya enggak apa-apa, tapi tidak wajib. Kalau sampai perjalanan sampai tujuan sudah istirahat misalnya, kemudian ya ke rumah teman, ke rumah saudara, terus waktu Jumatan sama tuan rumah diajak, ayo kita Jumatan, itu misalnya menolak tidak apa-apa kalau dianggap musafir. Kalau dianggap musafirnya perjalanannya sudah selesai sampai tujuan, ya itu tidak termasuk musafir sehingga tetap wajib Jumatan. Pendapat yang kedua, musafir itu ya namanya perjalanan itu ya berangkat sampai pulang. Jadi ketika pulang itu dari Pasuruan kembali ke Surabaya misalnya, itu masih dalam proses musafir. Termasuk nanti ketika diberlakukan sholat jamaah itu masih boleh. Tapi ada yang mengatakan kalau pulang itu sudah bukan musafir. Sehingga di dalam bahasa Jawa itu perbedaannya jelas. Lungo ambek mulih itu beda. Kalau bahasa Arab enggak jelas. Musafir itu maka menimbulkan pertanyaan, pulang pergi, istilah itu juga salah. PP itu kita sering mengartikan pulang pergi. Aneh, kualik mesti pergi dulu baru pulang. Ditanya orang, pertanyaannya misalnya, lapo sampean kono kene? Jange lunga nang Pasuruan. Ketemu di terminal. Jange lunga nang Pasuruan. Ada pertanyaan, sampean lama di sini? Teko Pasuruan jange mulai. Lah ketika bilang jangan mulai, itu berarti bukan proses bepergian, tetapi proses kepulangan. Maka ada madhab yang mengatakan kalau sudah namanya bukan safar tapi rojek, bukan pergi tetapi kembali, itu berarti kalau pulang itu tidak termasuk musafir. Sehingga ada yang mengatakan wis proses pulang itu tidak boleh jamak, tidak boleh kosong. Tapi ya ribet. Sehingga banyak yang milih yang namanya musafir itu yang proses kepergian dan kepulangan. Kecuali nanti kalau sudah sampai rumah itu sudah tidak termasuk musafir. Makanya dalam hukum fikih itu saking hati-hatinya ada antisipasi. Kalau proses pulang kemudian sudah masuk ke daerah di mana dia tempat tinggal, begitu masuk sudah enggak termasuk musafir. Kita dari mana, Jombang atau Mansur pulang sampai pabrik kulit itu ya berarti wis gak musafir. Maka ada yang menganjurkan kalau masih kepingin melakukan sholat jamaah, jangan sampai masuk perbatasan desa. Ya di Waru itu mana mampir masih angkatan laut itu atau mana, sholat dulu jamaah. Atau di mana jalan
masjid yang pinggir jalan. Colok, mampir di situ dulu, kan itu belum Wonocolok. Desa yang dijadikan patokan, belum masuk desa kita. Atau mampir Polda itu. Polda itu masuk mana? Gayungan ya? Masuk Wonocolok, Ketintang. Gayungan. Nah itu supaya boleh tetap jamak, ya mampir dulu ke situ. Sholat jamak qashar karena masih belum masuk desa, belum masuk tempat tinggal. Itu persoalan-persoalan fikih, ijtihad dan pendapat para ulama, hingga pada akhirnya ya tergantung kemantapan kita. Yang penting kita yakini bahwa ada dasar yang kita lakukan. Kalau mau pilih newis mulai dianggap kamu musafir, tidak apa-apa. Mulai dari Pasuruan begitu berjalan, terus mampir di mana, di Pandaan atau apa itu sholat, ya tetap sholat biasa, bukan jamak. Ada yang mengatakan musim dalan kalau dianggap lungo. Ya silakan milih. Yang penting seru ceritanya, tahu ngaji dan ada dasar, sehingga ketika ibadah itu tidak ragu-ragu. Wis mantep, aku sih dalam posisi perjalanan. Sampai masuk perbatasan kampung, itu berarti sudah bukan musafir lagi.